Oke, mari kita bahas sesuatu yang menarik hari ini. Kita bakal ngomongin soal pahlawan super yang sebenarnya ada di tubuh kita, tapi mungkin sama sekali nggak pernah kita sadari. Kalau saya tanya nih, bagian tubuh mana yang paling hebat, yang paling punya kuasa? Pasti banyak yang langsung kepikiran, otak kan? Atau mungkin jantung? Keduanya jelas vital banget, tapi jawaban yang kita cari hari ini ternyata jauh lebih simpel dan sering kita remehkan. Yap, jawabannya itu ada di depan mata kita sepanjang waktu. Sang penunjuk, sang penekan tombol, sang penggeser layar, jari telunjuk Anda. Alat yang kelihatannya sepele, tapi ternyata luar biasa penting. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita akan kenalan lebih jauh sama pahlawan yang terlupakan ini. Jari yang selalu sibuk bekerja di balik layar seringkali kalah pamor sama si jempol. Gini deh, jempol itu kan sering banget dipuji-puji sebagai kunci evolusi manusia. Gara-gara jempol, kita bisa menggenggam. Keren memang. Tapi coba pikirin, siapa yang jadi operator lapangannya? Siapa yang ngerjain tugas-tugas detail setiap hari? Nah, disitulah jari telunjuk beraksi. Sekarang, yuk kita mundur jauh ke masa lalu, kita lihat fungsi paling purba dari jari ini, dan gimana ceritanya semua ini dimulai. Menunjuk itu salah satu cara komunikasi paling dasar dan paling tua yang kita punya loh. Dari nenek moyang kita yang nunjuk ke arah bahaya atau sumber makanan, sampai seorang bayi yang nunjuk mainan yang dia mau. Bahkan sekarang, kita masih pakai jari telunjuk buat negasin omongan kita kan? Nah, dari peran kunonya itu, sekarang kita lompat ke era modern, di mana jari telunjuk ini dapat promosi jabatan yang luar biasa besar di dunia digital. Coba deh, sadari sejenak cara Anda pakai ponsel. Siapa yang kerja paling keras? Buat scrolling media sosial, tapping aplikasi, swiping kanan-kiri, hampir 100% jari telunjuk adalah andalan utama Anda. Oke, ini bagian yang paling keren. Kenapa sih jari telunjuk ini cocok banget buat layar sentuh? Jawabannya ada di biologinya. Ujung jari telunjuk itu punya kepadatan saraf yang super tinggi. Ini yang bikin dia sensitif banget dan bisa navigasi dengan presisi yang luar biasa di atas layar. Jadi, coba bayangin deh, tanpa kehebatan motorik halus si jari telunjuk, revolusi teknologi yang kita nikmati sekarang mungkin bakal terasa dan kelihatan sangat berbeda. Dia ini benar-benar jadi jembatan utama antara pikiran kita dan dunia digital. Sekarang kita bahas sedikit soal mekanismenya. Kita lihat gimana jari telunjuk ini bekerja sama bareng partner setianya, yaitu jempol. Kunci dari hampir semua keahlian kita yang butuh ketelitian kayak nulis atau ngambil benda kecil, itu ada di satu konsep, genggaman presisi. Ini adalah kolaborasi yang canggih banget antara jempol dan jari telunjuk. Bayangin aja ini kayak kerja tim. Jempol itu ibarat pemberi tenaga, dia yang megang dengan kuat. Jari tengah bantu-bantu biar stabil. Nah, jari telunjuk, dialah sutradaranya. Dia yang ngatur arah, ngatur tekanan, semuanya dengan sangat-sangat halus. Dan yang paling penting, jari telunjuk itu adalah jari yang paling mandiri. Coba deh, gerakin jari manismu sendirian. Agak susah kan? Jari lain suka ikut-ikutan. Tapi jari telunjuk, dia bisa bergerak bebas tanpa harus ngajak-ngajak yang lain. Kemampuan inilah yang bikin dia jago banget soal presisi. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita bakal bahas peran-peran lain dari jari telunjuk yang mungkin jarang kita pikirin, tapi sebenarnya penting banget. Jujur aja deh, jari telunjuk juga sering kita suruh ngerjain kerjaan sampingan kan? Bersihin kotoran di sudut mata, garuk-garuk punggung yang gatel, sampai ngerasain tekstur kain pas lagi belanja. Ukurannya yang pas dan kelincahannya bikin dia jadi alat serbaguna yang sempurna. Dan kutipan ini nangkep dengan sempurna perannya yang paling dalam. Kita beralih dari fungsi fisiknya ke perannya sebagai penanda identitas kita yang paling unik. Betul sekali, bagian sekecil ini, di ujung jari kita, membawa kode yang cuma kita yang punya. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang sidik jarinya sama persis. Di zaman sekarang, sidik jari telunjuk ini udah jadi kunci identitas kita. Mulai dari buka kunci ponsel sampai verifikasi data di imigrasi. Jadi sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Jangkauan aksi jari telunjuk ini luas banget ya. Dari hal yang paling sederhana kayak nunjuk bintang di langit, sampai tindakan yang bisa mengubah hidup, kayak menekan tombol kirim di email penting, atau bahkan mengikat janji. Nah, pertanyaan terakhir ini buat Anda. Setelah tahu semua kehebatannya, mungkin udah saatnya kita kasih sedikit apresiasi buat dia. Coba deh lihat tangan Anda sekarang dan sadari keajaiban yang ada tepat di ujung jari telunjuk Anda.